Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mereview ya. Ada 4 alat. Yang pertama di sini ada alat untuk mengikis kayu biasanya. Jadi untuk mengikis kayu, entah apa namanya saya lupa. Dan ini namanya wood chisel. Wood chisel. Mungkin bacanya kayak gitu ya. Fiber handle ini dari karet. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mengikis kayu, bagian yang susah dihilangkan biasanya. Dan kalau saya digunakan untuk menghilangkan bagian casing yang tidak akan saya gunakan, seumpama bagian ini, bagian yang bulat ini ya. Jadi ini tinggal saya dorong ke kiri ya, ini akan keputus karena ini memang tajam ini. Coba contohkan, ini tajam nih. Nah ya, tajam. Nah ini memang tajam. Jadi kalau di tukang itu untuk mengikis kayu, tapi kalau saya itu untuk mengikis casing yang dari plastik kayak gini, yang pastinya bukan besi, yang bahan lunak lah ya. Terus untuk harga di sini saya beli offline 35, yang merek ini 35.000. Terus yang kedua adalah penanda titik bor warna gold di sini atau warna emas seperti ini ya. Untuk di bagian dalamnya sendiri ini bisa untuk memecahkan kaca juga. Yang ini ada pernya, terus ada semacam kayak silinder ya, ngadep ke bawah kayak gini dia, seperti ini. Dan ini bisa di apa namanya, bisa dilepas bagian atasnya ini dan bagian ujung. Nah ini bisa dilepas kayak gini, jadi pirnya itu ada 2. Nah, ini yang buat mukul. Nah kayak gini, ada 2 pirnya, ada 2. Jadi ketika ditekan dia akan mukul ke bawah. Saya contohkan ya, saya contohkan ke plastik, seumpama yang ini ya. Kalau pakai tangan kayak gini cukup ditekan gini aja. Nah ini lebih mudah daripada kita menggunakan paku. Kalau menurut saya itu kayak gitu. Dan besi juga bisa ditandai juga, tapi kalau memang masih kurang ya, dipukul pakai palu bagian atas. Pakai palu plastik besi bisa juga, karena ini bukan dari plastik bahannya, full metal. Jadi penandanya berfungsi kayak gitu. Kalau di saya ini untuk bikin casing. Jadi umpama bagian tengah ini saya lubangi, saya tandain dulu supaya mata bornya itu gak geser. Nah ini tinggal kita bor aja. Terus yang ketiga itu ini untuk membuka baut yang dol. Jadi ada 4 macam di sini, itu ada 4 macam, ada dari nomor 1, 2, 3 dan 4. Kalau untuk mata obengnya sendiri ini sama aja, cuma perbedaannya itu diameternya, ukurannya. Jadi ini bisa menggunakan bor yang kayak gini. Kalau bor yang biasa itu biasanya nggak bisa sih setahu saya, tapi kalau pakai bor yang ini pasti bisa untuk membuka baut yang sudah dol, bisa menggunakan ini. Jadi memang sangat berguna keempat bautnya ini. Bukan baut sih, apa namanya, obengnya ini, mata obeng ya, bukan mata bor, mata obeng. Ada yang seperti ini ulirnya, dan ada yang setengah, bukan plus bukan min juga.
mata bornya ini juga murah juga, ini sudah satu set. Dan yang paling penting, ini sebenarnya sudah lama saya beli, cuma baru sekarang bisa saya buat videonya. Ini untuk menyatukan kabel. Ada beberapa kabel di bagian depan ini ya, tengah, sampingnya ini ada 4, jadi ada 4 kabel bisa disambung. Tentunya bukan kabel yang belum terkelupas kayak gini ya, ini cuma contoh aja supaya saya lebih mudah. Ini saya coba contohkan menggunakan 3 kabel kayak gini. Jadi diputar kayak gini nantinya. Jadi sambil diputar bornya sambil ditarik ke kanan. Kalau di saya ini posisinya ke kanan, jadinya kayak gini. Nah, lebih mudah. Jadi kalau untuk instalasi listrik, alat ini sangat berguna. Ini lama sekali saya sudah sudah beli. Jadi kedua ini sudah lama, cuma baru sekarang bisa saya review. Ini bagus sekali nih. Jadi keempat alat yang sudah saya review ini memang sangat berguna, baik untuk tukang bangunan atau yang kayak saya ini. Kalau menurut saya ini sangat berguna ya. Ini untuk casing, untuk menghilangkan potongan casing yang masih ada sisa ya. Terus ini untuk baut yang rusak, biasanya baut untuk engsel biasanya ya. Dan penanda titik bor ini sangat berguna. Ada nggak cuma penanda, bisa untuk ngancurin kaca juga kan. Tinggal tinggal diarahkan ke bawah kaca, ini pasti pecah karena pir ini dia. Nah, ada pirnya, jadi ketika ditekan dia akan ada gaya baliknya. Nah, kayak gini. Sedangkan untuk untuk menyambungkan kabel, mungkin namanya ini saya lupa namanya. Ini yang tentunya yang paling berguna ketika instalasi listrik. Jadi tidak perlu susah menggunakan tang lagi. Kalau tang kan gak serapi ini kan. Nah, gak serapi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.